warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersama saya Muhammad Karisma dan guru kita bersama Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi. Alhamdulillah. Gimana Habib, sehat? Sehat, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum kif gimana? Sehat. Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Sahabat fillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengaji dan mengkaji dalam lanjutan tafsir surat Yasin. Yang mana sebelumnya kita membahas dari ayat 45 sampai dengan ayat 50 mengenai masalah tiupan pertama sangkakala. Nah, gimana ya? Tiupan pertama sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Nah, untuk yang selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan kembali. Kita mengaji bersama guru kita Habib Abdullah, yaitu di ayat 51 sampai dengan ayat 54. Nah, gitu ya, betul. Gimana? Insyaallah dalam ayat 51 sampai 54 ini kita akan membahas tentang tiupan yang ketiga. Tapi sebelum kita membahas tentang tiupan yang ketiga ini yang bakal ditiupkan juga oleh malaikat Israfil, kita minta kepada Haji Muhammad Karisma untuk membacakan ayat-ayat yang akan kita bahas. Fadhol, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fi suri fa iza hum min ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'u ladaina muhdarun. Fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan kita, pedoman kita, idola kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa wahyu yang suci, yang nyata, yang jelas bagi kita semuanya dan penerang bagi alam semesta yang telah membuktikan dengan keilmuan, yang telah membuktikan dengan sains, yang telah membuktikan dengan mukjizat, yang mana kita semua mengambil Al-Quran ini sebagai samudra tanpa batas. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, ala innahu huwal bahrul muhitu wa ghairuhu anharun tumaddu minal bahri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah samudra tanpa batas dan ilmu-ilmu yang lainnya merupakan sungai-sungai yang mengalir daripada samudra tersebut. Mudah-mudahan Allahumma arhamna bil Quran. Allah berikan rahmat kepada kita dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas tentang bagaimana tiupan yang pertama dalam pembahasan yang sebelumnya. Tapi pasti akal kita bertanya-tanya serta logika bertimpangan ketika disebutkan langsung tiupan yang ketiga tanpa dijelaskan lagi tiupan yang kedua. Maka ketahuilah sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdati ila rabbihim yansilun, yang mana wa nufikha dan ditiupkan di dalam sangkakala, dan ditiupkan di dalam sangkakala. Dan para ahli tafsir menyebutkan bahwa an-nafkhah, tiupan yang mana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim ini merupakan an-nafkhah as-salitsah, as-sayhah as-salitsah, tiupan yang ketiga, yang mana tiupan ini membangkitkan seluruh jiwa yang mati, seluruh orang-orang yang telah wafat, terbangunkan semuanya
dan mereka bersegera bangun berlarian dari kuburan mereka. Bayangkan betapa nestapanya, betapa hebatnya kejadian di hari kiamat tersebut membuat orang tunggang langgang berlarian. Kalau kita misalnya nih, kita baru saja mungkin beberapa bulan yang lalu di daerah Jawa khususnya terjadi gempa. Tentunya membuat orang-orang yang lagi tidur ketika disebutkan ada gempa ataupun ada kebakaran, maka dia cepat tunggang langgang lari bangun dari keadaan tidurnya. Dalam keadaan di bawah alam sadar, tiba-tiba sadar dengan sempurna, lari tunggang langgang. Bayangkan dalam keadaan yang sangat lemas, tiba-tiba lari dengan kekuatan yang full, yang mereka berusaha berupaya selamat. Maka terbayangkan oleh kita betapa hebatnya guncangan di hari kiamat sehingga membuat orang dari mati bangun lari tunggang langgang. Mereka jalan dalam keadaan cepat. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdath. Ketika itu mereka dari kubur-kubur mereka yansilun, fa idzahum minal ajdathi yansilun artinya adalah al-isra fil masyi. Mereka berjalan dalam keadaan cepat, lari tunggang langgang. Bisa diartikan juga ibaratnya mereka bercepat-cepat bersegera karena ingin mendapatkan faslul qadha, mendapatkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka di neraka ataupun di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fiulah. Maka para alim ulama menyimpulkan bahwa tiupan ada 3. Nah ini tadi kita bertanya-tanya, kok tiupan 1 langsung tiupan 3 judulnya ya. Nah, maka para alim ulama diantaranya menyimpulkan bahwa tiupan itu ada 3. Yang pertama adalah nafkhatul faza. Yang pertama itu tiupan yang membuat gempar, tiupan yang membuat gempar ketakutan. Kemudian yang kedua adalah nafkhatus saga. Nafkhatus sagi ini adalah tiupan yang membuat nyawa hilang. Kalau ditiupkan daripada tiupan yang kedua ini membuat seluruh yang bernyawa semuanya hilang. Kemudian tiupan yang ketiga adalah nafkhatul ba'thi wan nusyur. Tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Maka kalau udah ditiupkan yang ketiga, mereka yang di alam kubur pun akan segera bangkit menuju untuk dihisab, dihitung amal baiknya ataupun amal buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'lah. Qalu, maka orang-orang kafir ini berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Sungguh celaka kami, sungguh hancur kami. Man ba'atsana min marqadina, siapa yang telah membangunkan kami dari keadaan tidur kami, siapa yang telah membangunkan kami daripada alam kubur kami. Maka mereka semua menyatakan dengan benar, membenarkan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah dan para nabi-nabi sebelumnya. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ini yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqal mursalun, dan telah benar apa yang telah disampaikan oleh para utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tentu utusannya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan tentang datangnya hari kiamat. Para nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW telah menginformasikan tentang kedatangan hari kiamat. Maka ikrar para kufar, para orang-orang yang mereka tadinya mereka i'rad, mereka membangkang, mereka memboikot, mereka tidak menerima daripada kebenaran ini, ketika datang hari kiamat, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengakui daripada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fiulah. Bahkan dalam pemahaman
ataupun ideologi daripada agama lain juga ada penjelasan mengenai sangkakala. Akan tetapi sangkakala yang dimaksud di dalam agama kita, dalam agama Islam, adalah yang bakal ditiupkan oleh malaikat Israfil yang menjadi penentu. Bahkan ada para alim ulama tadi yang kita sampaikan juga menyebutkan bahwa ada 3 tiupan. Ada juga yang menyebutkan 2 tiupan. Yang pertama tiupan membuat kematian, yang kedua adalah tiupan yang membuat kebangkitan. Dan di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Dan tidaklah tiupan itu melainkan tiupan yang hanya sekali. Tiupan yang hanya sekali yang membuat mereka semuanya datang ke hadapan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Sehingga inilah tiupan yang disertai sebelumnya ucapan malaikat Israfil memanggil setiap tulang-tulang yang hancur, memanggil setiap daripada rambut yang bercerai-berai, memanggil daripada setiap jiwa-jiwa yang telah mati agar mereka menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bersiap untuk menerima daripada hisab, perhitungan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Dan dijelaskan di dalam ayat berikutnya, fal yauma la tudlamu nafsun syai'au wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka di hari itu tidak ada kedoliman sedikit pun. Kalau kita mungkin dalam perhitungan, dalam transaksi, dalam setiap apapun yang kita dapat hitung, mungkin ada perhitungan yang bersifat curang antar manusia. Akan tetapi hitungan dari Allah Subhanahu wa taala sangat detail, mengukur daripada setiap amalan-amalan yang dilakukan, baik amal baik maupun amalan yang buruk. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian tidak akan diberikan jaza, pembalasan, kecuali apa yang telah kalian lakukan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan balasan yang sesungguhnya bagi siapapun yang mengamalkan amalan di dunia ini, mengerjakan perbuatan di dunia ini, perbuatan baikkah atau perbuatan buruk, semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Maka hal inilah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan bukti bagi mereka yang mengingkari terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta teguran bagi mereka yang mana mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh baginda kita, pedoman kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya terlindungi daripada hal-hal yang menakutkan di hari kiamat. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah mendengarkan dari guru kita Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi. Sungguh luar biasa Ibana. Naam. Dalam kondisi kelak di hari kiamat nanti ya. Naam. Untuk selanjutnya Ibana ada pertanyaan dari sahabat Villa. Yang pertama adalah, apa arti dari nama kiamat tersebut? Baik. Hari kiamat
dinamakan Yaumul Qiyamah, dari qoma yaqumu qiyaman, yang mana artinya adalah bangun. Maka hari kiamat ini adalah hari seseorang bangun dari kematiannya, seseorang dibangkitkan kembali, maka disebut kiamat. Jadi kiamat itu bukan berarti pecah belah, enggak. Kiamat yang sesungguhnya adalah kita semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengenai bencana alam dan lain sebagainya, saya yakin orang-orang yang tidak beragama pun mereka meyakini bahwa bumi ini nantinya akan hancur. Tapi mengenai kiamat ini hanya orang-orang yang beriman dengan wahyu, hanya pesan daripada para nabi dan rasul yang memberikan pesan bahwa akan terjadi hari kiamat. Makanya dalam agama-agama samawi, agama-agama yang berasal dari langit, mereka mendapatkan penekanan bahwa akan terjadi hari kiamat. Bentuknya seperti apa, kejadiannya bagaimana, mungkin telah dikemas di dalam berbagai macam kitab. Akan tetapi kita meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim yang paling benar, yang telah disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Aibano, ada pertanyaan selanjutnya yang kedua adalah di manakah letaknya sang kakala? Lalu bagaimana sang kakala tersebut? Nah ini sangkakala merupakan hal yang kita baca tadi di dalam Al-Quran. Wa nufikha fis-sur. Maka para ahli tafsir menceritakan tentang sangkakala tersebut dari berbagai macam riwayat hadis. Ada yang mengungkapkan bahwa sangkakala itu bentuknya seperti tanduk. Tanduk yang panjang, yang seperti trompet. Sehingga bentuknya memang seperti trompet yang ada. Jadi kayak bentuk trompet, kemudian tapi bentuknya seperti tanduk. Kemudian, di manakah letak sangkakala tersebut? Sangkakala itu dikatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah telah memerintahkan malaikat Israfil untuk ditaruhkan di mulutnya sangkakala. Jadi saat ini juga, detik ini, malaikat Israfil telah bersiap untuk meniup sangkakala tersebut. Jadi sangkakala itu sudah ada di mulutnya malaikat Israfil. Bentuknya seperti apa, bagaimana, logika kita batasnya kayak gimana bayangannya, tapi tetap kita mengimani bahwa sangkakala itu ada sebagaimana kita baca di dalam Al-Quran. Akan tetapi bentuk lebih jelasnya kayak gimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, Masya Allah. Lalu untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah apakah benar nih Habib, di tahun 1500 Hijriah itu akan terjadi kiamat? 1500 Hijriah. Ya. Baik. Hari kiamat adalah hari yang mana Allah Ta'ala nyatakan sebagai hari pembalasan. Hari dibalasnya seseorang dengan segala perbuatannya. Yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, yang berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Akan tetapi untuk waktu tepatnya tanggal sekian, tahun sekian, kemudian abad sekian dan lain sebagainya, kita muslimin dan muslimat tidak berhak untuk menghakiminya. Ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, ayat-ayat awal daripada surat Al-Baqarah, ketika menyatakan dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu sifatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib,
hal-hal yang belum tampak, hal-hal yang mereka nggak tahu, itu namanya ghaib. Di antara ghaib, maka para alim ulama menjelaskan bahwa di dalam ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid ada yang namanya ilahiyat, nabawiyat, sama ghaibiyat. Ini 3 pondasi usuluddin. Yang pertama ilahiyat berhubungan dengan ketuhanan, nabawiyat berhubungan dengan para nabi dan rasul, ghaibiyat itu berhubungan dengan hal-hal yang gaib, yang tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di antaranya apa? Di antaranya adalah azab kubur, nikmat kubur. Kemudian di antaranya apa? Di antaranya juga yaumul ba'tsi wan nusyur, bagaimana hari kiamat, bagaimana kebangkitan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mizan, bagaimana haud, bagaimana surga, bagaimana neraka dan lain sebagainya. Ini harus diimani. Tapi bagaimana bentuknya, bagaimana adanya dan lain sebagainya, hanya logika kita yang membacanya, logika kita yang membayangkannya, akan tetapi kita mengimani apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan yang kuat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Demikian sahabat Filah, saya Muhammad Karisma mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.